Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kajian ilmu keperawatan. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar terkait model adaptasi Roy atau model adaptasi yang dibawa oleh pakar ilmu keperawatan yaitu Kalista Roy dengan model adaptasi. Model adaptasi ini nanti mengajarkan kita sebagai perawat memahami pasien dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Baik, kita mulai saja. Kita lihat dulu, yang pertama adalah profil dari Kalista Roy ya. Oke. Kalista Roy lulus S1 S1 keperawatan dari Mount Saint Mary College di Los Angeles pada tahun 1963, dan dia mendapatkan gelar S2 keperawatan dari Universitas California pada tahun 1966. Roy memulai pendidikannya adalah dalam bidang sosiologi dan kemudian menerima gelar master pada bidang sosiologi ya. Jadi dia punya 2 double degree yaitu S2 keperawatan dan S2 bidang sosiologi. Kemudian pada tahun 1977 Roy mendapatkan gelar doktornya pada bidang keilmuan sosiologi pada Universitas California atau di Universitas California. Baik, kita langsung sekarang fokus ke model adaptasi Roy atau model adaptasi yang dibawa oleh Kalista Roy. Model adaptasi keperawatan ini adalah teori keperawatan yang terkemuka yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendefinisikan ilmu keperawatan. Dalam teorinya, model Sister Kalista Roy ini melihat individu sebagai satu sistem. Jadi individu itu sebagai satu sistem. Jadi Kalista Roy melihat individu sebagai satu sistem yang saling terkait, yang berusaha untuk menjaga keseimbangan antara berbagai rangsangan. Jadi individu adalah satu sistem di mana individu ini berusaha untuk menjaga keseimbangan dari berbagai rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Konsep utama model adaptasi Roy ini seperti dalam paradigma keperawatan ada individu atau person Roy mendefinisikan manusia atau individu adalah makhluk yang holistik Holistik itu bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang berinteraksi konstan dengan lingkungannya. Jadi manusia atau individu adalah makhluk yang holistik yang berinteraksi dengan lingkungan. Manusia menggunakan sistem adaptasi Manusia menggunakan sistem adaptasi baik bawaan maupun yang didapat. Jadi manusia menggunakan kemampuan untuk beradaptasi, baik dia kemampuan itu merupakan bawaan atau merupakan kemampuan adaptasi itu sesuatu yang didapatnya dari interaksi lingkungan. Nah, untuk apa? Untuk menanggapi rangsangan lingkungan yang mereka alami. Jadi kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap rangsangan lingkungan yang dialami. Nah, sistem manusia dapat berupa individu atau kelompok seperti keluarga, organisasi, seluruh komunitas global. Ini adalah sistem manusia. Sehingga manusia atau individu person nanti akan masuk ke dalam satu sistem sistem dalam keluarga, sistem dalam organisasi, sistem dalam komunitas global, di mana nanti manusia atau individu akan menghadapi sistem tersebut, sehingga diharuskan atau manusia itu harus beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Ini person.
Selanjutnya, konsep utama yang kedua adalah lingkungan ya. Roy mendefinisikan lingkungan sebagai kondisi, keadaan, dan pengaruh yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku manusia sebagai sistem adaptif. Lingkungan adalah stimulus ya. Lingkungan adalah rangsangan ya atau input yang mengharuskan seseorang untuk beradaptasi. Jadi lingkungan itu merupakan stimulus atau rangsangan yang mengharuskan kita atau individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, stimulus ini bisa positif atau bisa negatif ya. Rangsangannya ini bisa positif atau negatif. Ada beberapa jenis stimulus ya dalam konsep adaptasi Roy. Di sini ada stimulus vokal ya. Stimulus internal atau eksternal yang secara langsung membuat adaptasi individu. Jadi stimulus vokal ini merupakan stimulus yang berasal dari diri kita sendiri, individu ataupun di luar individu yang secara langsung membuat kita individu harus beradaptasi terhadap stimulus ini. Kemudian yang kedua adalah stimulus konstekstual, di mana semua faktor lingkungan di dalam atau di luar sistem ya yang berkontribusi untuk memberikan efek pada stimulus vokal. Jadi kalau stimulus konstekstual itu semua faktor lingkungan di dalam atau di luar sistem ya yang berkontribusi untuk memberikan efek pada stimulus vokal ya. Kemudian yang ketiga ada stimulus residual ya. Jadi kalau stimulus residual ini merupakan faktor yang tidak diketahui atau tidak disadari ya, dapat mempengaruhi sistem. Merupakan ciri-ciri tambahan yang ada dan relevan dengan situasi. Nah, stimulus residual ini sukar untuk diobservasi ya, karena meliputi seperti kepercayaan, sikap ya, kemudian sifat individu yang berkembang sesuai pengalamannya. Oke, ini terkait konsep utama dari adaptasi Roy dalam environment, lingkungan. Selanjutnya, konsep utama adaptasi Roy adalah health atau kesehatan. Roy memandang kesehatan atau mendefinisikan kesehatan sebagai apa? Keadaan di mana manusia dapat terus beradaptasi dengan rangsangan. Jadi dikatakan sehat di mana manusia dapat terus beradaptasi dengan rangsangan. Karena penyakit adalah bagian dari kehidupan ya. Dan kesehatan adalah hasil dari proses di mana kesehatan dan penyakit dapat hidup berdampingan. Jika manusia dapat terus beradaptasi secara holistik, mereka akan dapat menjaga kesehatan untuk mencapai kelengkapan dan kesatuan dalam diri mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat menyesuaikan diri, ya, maka integritas orang tersebut dapat dipengaruhi secara negatif. Jadi kesehatan ini dipengaruhi oleh suatu kondisi atau lingkungan, tergantung dari individu tersebut dapat beradaptasi terhadap lingkungan atau tidak. Kalau dia dapat beradaptasi, maka dia tetap akan menjaga atau tetap dalam kondisi dapat menjaga kondisi dalam status kesehatan. Jika seorang individu tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan, maka individu bisa jatuh dalam kondisi sakit sehingga dia tidak dapat mempertahankan kondisi sehat. Oke, selanjutnya adalah model konsep utama dari adaptasi Roy adalah nursing. Kita sendiri sekarang sebagai profesi keperawatan ya. Dalam model adaptasi, perawat adalah fasilitator adaptasi ya. Jadi di sini nanti peran kita sebagai perawat ya dalam konsep adaptasi Roy ini adalah perawat sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah kita memfasilitasi individu atau pasien agar dapat beradaptasi dengan kondisi yang dia alaminya. Perawat menilai perilaku pasien untuk adaptasi ya.
Jadi nanti kita mengkaji kemampuan pasien dalam beradaptasi terhadap lingkungannya atau terhadap kondisi yang dialaminya. Kemudian mempromosikan adaptasi yang positif, ya. Jadi kita nanti akan perawat itu mencarikan atau memilihkan, ya, atau memberikan informasi bagaimana cara beradaptasi secara positif, ya, dengan meningkatkan interaksi lingkungan. Dan perawat membantu pasien bereaksi positif terhadap rangsangan. Kemudian perawat juga menghilangkan mekanisme coping yang tidak efektif di sini, ya, dan akhirnya menghasilkan yang lebih baik. Jadi perawat nanti mengidentifikasi dari coping atau mekanisme coping yang dimiliki pasien. Jika copingnya itu tidak efektif, maka perawat akan memberikan pilihan atau mencarikan solusi bagaimana cara beradaptasi yang secara efektif. Konsep utama selanjutnya dari model adaptasi Roy di sini adalah adaptation. Adaptasi adalah proses dan hasil di mana berpikir dan merasakan orang sebagai individu atau dalam kelompok menggunakan kesadaran dan pilihan sadar untuk menciptakan integrasi manusia dan lingkungan. Jadi adaptasi itu merupakan proses hasil dari berpikir dan merasakan seseorang. Jadi ketika kita atau individu itu akan melakukan suatu tindakan merespon terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku yang muncul itu merupakan, ya, proses mekanisme adaptasi. Nah, perilaku yang muncul itu berasal dari mana? Dari proses pemikiran dari individu sehingga lahirlah sebuah perilaku untuk beradaptasi. Sehingga tujuannya agar individu tersebut dapat menciptakan keharmonisan atau integrasi yang baik antara manusia dan lingkungannya dalam melakukan interaksi dalam beradaptasi. Baik, konsep utama, ya, dari model adaptasi Roy. Nah, sekarang ada 4 mode adaptasi dari Roy. Di bawah ini adalah merupakan diagram sistem adaptasi manusia, ya. Anda lihat di tanda panah merah itu adalah stimuli. Oke. Ini adalah stimuli atau rangsangan dari luar, ya. Rangsangan dari luar yang harus direspon oleh suatu individu. Kemudian lingkaran biru ini adalah kemampuan adaptasi, ya, di dalam diri individu. Nanti dipengaruhi oleh fisik dan psikis. Kemudian interdependen, fungsi peran, konsep diri, ya, kelompok, identifikasi, dan terciptalah proses, ya, dari mekanisme coping. Nah, proses mekanisme coping ini nanti menghasilkan perilaku. Nah, jadi sebelum individu itu berperilaku merespon, ya, sebelum berperilaku merespon rangsangan, ya, maka perilaku itu akan terbentuk dari kemampuan di fisik, psikologi, interdependen, fungsi peran, dan konsep diri, sehingga proses coping terjadi. Nah, ketika proses coping terjadi dan individu mengambil suatu keputusan, maka individu akan mengeluarkan perilaku untuk beradaptasi terhadap sumber stresor atau sumber dari rangsangan. Jadi terbentuklah namanya perilaku adaptasi ini. Baik, kita bahas satu persatu terkait bagian-bagian dari
4 model adaptasi dari sistem adaptasi manusia dari Roy ini. Oke. Yang pertama adalah internal proses ya. Internal proses ini dipengaruhi oleh regulator dan kognator ya. Internal proses berarti proses yang terjadi dalam diri individu manusia itu sendiri. Yang pertama regulator ya, atau subsistem pengatur atau the regulator subsystem adalah mekanisme coping fisiologi seseorang ya. Ini adalah upaya tubuh untuk beradaptasi melalui regulasi proses tubuh kita, jadi di dalam tubuh kita nih. Siapa di sini sistem di dalam tubuh kita, yaitu sistem saraf ya, neurokimia dan endokrin. Jadi saraf dan hormon-hormon akan mempengaruhi kita dalam beradaptasi atau menentukan kita nanti dalam beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah kognator, ya, subsistem kognator. Mekanisme coping mental seseorang ya, ini secara psikis ya. Jadi regulator itu secara fisik yang dipengaruhi oleh sistem saraf dan sistem saraf dan endokrin atau hormon. Kemudian yang kognator ini adalah secara psikologis, yaitu mekanisme coping mental seseorang. Seseorang menggunakan otaknya untuk mengatasi ya melalui konsep diri ya, kemudian saling ketergantungan dan model adaptasi fungsi peran. Jadi coping mental ini dipengaruhi oleh konsep diri. Kemudian ada rasa saling ketergantungan dan model adaptif dalam fungsi perannya dia. Sehingga dalam melakukan adaptasi ya secara proses internal ini dipengaruhi oleh secara fisik, yaitu melalui sistem neurokimia dan endokrin di dalam tubuh kita. Kemudian kognator ini mekanisme coping mental seseorang ya, di mana dipengaruhi oleh konsep diri dan saling ketergantungan dan fungsi peran. Empat adaptasi utama dari model adaptasi Roy. Yang pertama kita bahas yaitu physiological dan physical model. Proses fisik dan kimia terlibat dalam fungsi aktivitas organisme hidup. Ini adalah proses aktual yang digerakkan oleh subsistem regulator. Nah, kebutuhan dasar model ini terdiri dari kebutuhan yang terkait dengan oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, dan perlindungan. Nah, proses kompleks dari mode ini dikaitkan dengan indera, cairan elektrolit, fungsi neurologis, dan fungsi endokrin. Kemudian yang kedua adalah self-concept, ya, group identity. Dalam mode ini tujuan mengatasi adalah untuk memiliki rasa persatuan yang berarti tujuan di alam semesta serta rasa integritas identitas, termasuk citra tubuh dan cita-cita diri. Atau bisa dikatakan konsep diri mulai dari gambaran diri, ideal diri, kemudian peran diri, identitas diri, dan harga diri. Kemudian fungsi peran ya berfokus pada peran primer, sekunder, dan tersier yang ditempati seseorang dalam masyarakat dan mengetahui di mana ia berdiri sebagai anggota masyarakat. Intinya peran individu di dalam masyarakat dia sebagai apa ya. Kalau misalkan di dalam keluarga apakah sebagai kepala keluarga, kalau di dalam masyarakat apakah dia sebagai ketua RW, ketua RT, atau dalam pekerjaannya dia sebagai manajer. Nah, dia mengetahui fungsi perannya masing-masing. Kemudian interdependent. Ini berfokus pada pencapaian integritas relasional ya, melalui memberi dan menerima dari cinta, rasa hormat, dan nilai. Dicapai dengan berkomunikasi dan hubungan yang efektif. Oke, sehingga ya
Dari 4 fungsi adaptasi ini, dalam proses adaptasi model ini, dari 4 proses ini, maka seorang individu ketika akan membentuk suatu perilaku, ya, itu akan dipengaruhi oleh suatu stimuli. Ya, saya ulangi lagi ya. Kemudian terbentuknya suatu perilaku dari rangsangan yang ada dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis. Ya, kalau fisik tadi kondisi di mana yang berperan adalah sistem hormon dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Kemudian psikologi itu berperan adalah konsep diri, ideal diri, harga diri yang akan membentuk keputusan dalam berperilaku. Kemudian interdependent. Ya, interdependent ini dicapai dengan menjalin hubungan komunikasi yang efektif untuk mencapai rasa cinta, saling menyayangi, ya, adanya ketergantungan, ya. Kemudian self concept, ya, konsep diri, ya, harga diri, kemudian gambaran diri, ideal diri, peran diri, ya, nanti akan mempengaruhi dari pembentukan dalam proses coping. Begitu juga dengan peran. Nah, 4 model adaptasi ini, ya, 4 model adaptasi ini akan mempengaruhi namanya coping proses sehingga membentuk suatu perilaku. Oke, saya lanjutkan, ya. Dapat kita simpulkan ya dari teori adaptasi Roy ini, kalau dari Bagan di sini adalah individu menerima suatu input, ya. Input ini adalah stimulus, ya, stimulus. Nah, stimulus itu adalah rangsangan dari luar yang harus direspon oleh individu. Nah, kemudian seorang individu mempunyai kemampuan dalam berlevel adaptasi, ya, kemampuan dalam beradaptasi terhadap stimulus. Jadi individu itu mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda terhadap rangsangan yang ada. Kemudian ketika stimulus ada, masuk dalam proses, ya, proses kontrol, di mana proses kontrol ini dipengaruhi oleh mekanisme coping, regulator dan kognator tadi. Kemudian dalam pembentukan proses adaptasi dipengaruhi oleh fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependen, sehingga membentuk suatu perilaku yang adaptif, ya, atau maladaptif. Nah, seperti ini. Baik, ini adalah model adaptasi Roy. Ini proses bagaimana individu itu beradaptasi dengan suatu stimulus dari lingkungan, sehingga individu itu akan membentuk suatu perilaku, ya. Bagaimana proses individu membentuk suatu perilaku? Maka dia harus melewati beberapa hal yang saya lingkari ini, ya. Ada proses kontrol dan efektor. Nah, faktor-faktor inilah, ya, di dalam proses kontrol dan efektor inilah yang akan mempengaruhi perilaku suatu individu untuk, ya, bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Apakah nanti responnya adaptif atau responnya maladaptif. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa, ya, model adaptasi Roy ini mengajarkan kita, ya, sebagai perawat memahami pasien, ya, kemampuan pasien dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Di sini nanti peran perawat adalah sebagai fasilitator adaptasi, ya. Jadi sebagai fasilitator adaptasi di mana perawat memfasilitasi pasien untuk beradaptasi secara efektif.
Kemudian yang kedua adalah perawat ya mencarikan solusi kepada individu atau pasien ketika pasien memiliki adaptasi yang sifatnya tidak efektif atau maladaptif. Sehingga pasien perawat memberikan pilihan cara-cara penyelesaian mekanisme coping yang baik, yang efektif dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, peran perawat di sini adalah ya mendampingi pasien untuk dapat mengambil keputusan yang tepat ya terhadap rangsangan stimulus yang harus dihadapi ya dengan cara memilih coping yang efektif. Baik, mungkin ini untuk penjelasan konsep teori adaptasi Roy ya, semoga bermanfaat dan dapat Anda terapkan di kemudian hari ya kepada pasien-pasien yang akan Anda rawat, sehingga Anda dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pasien hadapi ya berdasarkan stimulus atau rangsangan yang dihadapi oleh masing-masing pasien. Intinya di sini adalah tantangannya sebagai perawat adalah Anda sebagai problem solver ya. Perawat sebagai mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah pasien ya, biar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga dapat memberikan penjelasan pada Anda dan Anda dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.